Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinus Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis dhaif, yaitu pembagian dan jenis dhaif serta kehujatan dari hadis dhaif. Yang pertama yaitu pembagian dan jenis dari hadis dhaif. Ada 5. Yang pertama yaitu dhaif karena terputusnya sanad. Yang kedua dhaif karena ketidakadilan periwayat. Yang ketiga dhaif karena ketidakdabitan periwayat. Yang keempat dhaif karena kejanggalan dan kecacatan. Dan yang kelima dhaif dari segi matan. Yang pertama adalah dhaif karena terputusnya sanad. Yang pertama adalah hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang pada sanadnya itu disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal, sehingga menimbulkan keraguan pada hadis ini. Kemudian yang kedua adalah hadis mu'alaq. Hadis mu'alaq adalah hadis yang periwayatannya digugurkan oleh seorang atau lebih, yaitu di awal sanad secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang sanadnya terputus di akhir tabi'in. Maksudnya yaitu di akhir sanad atau tabaqah sahabatnya itu tidak disebutkan, padahal sahabat merupakan orang yang pertama kali mendengar riwayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yang keempat adalah hadis mudal. Hadis mudal adalah hadis yang digugurkan karena memiliki satu atau lebih dari perawi yang secara berturut-turut. Misalnya pada hadis tersebut, pada sanad itu memiliki 2 perawi, tetapi tidak berturut-turut, maka tidak bisa disebut dengan hadis mudal. Hadis mudal ini harus ada satu atau lebih perawinya dan harus secara berturut-turut. Selanjutnya yang kelima yaitu hadis mudalas. Hadis mudalas adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang memiliki cara yang diperkirakan pada hadis ini yang tidak ternodai. Maksudnya yaitu dalam hadis ini untuk menutupi kelemahan dari hadis ini. Selanjutnya, pembagian dan jenis hadis yang kedua adalah dhaif karena ketidakadilan periwayat. Ada 2. Yang pertama yaitu hadis ma'udu. Hadis ma'udu adalah hadis yang dibuat oleh seorang pendusta, kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah secara paksa, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang kedua adalah hadis matruk dan munkar. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang pendusta terhadap riwayat yang disampaikannya, atau disebut dengan kefasikannya, yaitu perbuatan atau perkataannya, seperti lupa dan ragu-ragu. Sedangkan hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang lemah, yaitu orang-orang yang lebih atau yang kurang dari orang-orang yang sikah atau orang-orang yang lebih berkualitas dan terpercaya. Kemudian pembagian dan jenis dhaif yang ketiga adalah dhaif karena ketidakdabitan periwayat. Ada 4. Yang pertama yaitu hadis mudraj. Hadis mudraj adalah hadis yang diriwayatkan karena terdapat tambahan terhadap redaksinya, padahal dalam hadis tersebut tidak ada. Hal ini terdapat pada matan dan sanad. Kemudian yang kedua adalah hadis maqlib. Hadis maqlib adalah hadis yang redaksi matan dan sanadnya itu terbalik. Maksudnya yaitu disebutkan terlebih dahulu, namun seharusnya yang disebutkan di awal itu harus di akhir. Tempatnya itu harus di akhir, maupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah hadis muttarib. Hadis muttarib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang dengan bentuk yang berbeda-beda, padahal memiliki satu atau lebih dari periwayat yang terdapat pada matan dan sanadnya secara bersama-sama. Kemudian hadis mustahab dan muharab. Hadis mustahab adalah hadis yang berbeda dengan hadis
yang diriwayatkan oleh seseorang yang sikah atau yang terpercaya dan berkualitas tinggi, karena terdapat perbedaan titik kata meskipun bentuk dan tulisannya itu tidak berubah. Sedangkan hadis muharab itu adalah hadis yang berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sikah atau orang yang berkualitas tinggi dan terpercaya, karena terdapat perbedaan antara syakul kata meskipun bentuk dan penulisannya itu sama atau tidak berubah. Selanjutnya, pembagian hadis daif yang keempat adalah daif karena kejanggalan dan kecacatan. Ada dua. Yang pertama adalah hadis syadz. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang makbul, tetapi pada matanya itu terdapat kejanggalan atau pertentangan karena berbeda dengan hadis yang disampaikan oleh orang-orang yang syaqih atau orang-orang yang berkualitas tinggi dan yang lebih terpercaya. Kemudian yang kedua adalah hadis mu'allal. Hadis mu'allal adalah hadis yang diriwayatkan itu harus diselidiki terlebih dahulu atau diketahui terlebih dahulu. Mengapa harus diselidiki? Karena dalam hadis ini itu keilatannya itu tidak diketahui, makanya hadis ini harus diteliti dan dipelajari terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah daif dari segi matan. Ada dua, yaitu yang pertama hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat, yaitu disandarkan oleh sahabat sendiri, dan tetapi hadis ini terhenti sandarannya pada sabaqah sahabat. Kemudian yang kedua adalah hadis matku. Hadis matku adalah hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in, yaitu disandarkan juga pada tabi'in, baik itu perbuatannya maupun perkataannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kehujahan dari hadis daif. Ada 4. Yang pertama yaitu melarang secara mutlak meriwayatkan segala macam hadis daif, baik untuk menetapkan hukum maupun untuk diamalkan. Maksudnya yaitu yang pertama ini, poin pertama ini yaitu tidak boleh diamalkan hadis daif ini. Kemudian yang kedua adalah boleh dipergunakan untuk menerangkan soal-soal fadilah. Fadilah maksudnya yaitu bersolawat, keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah boleh dipergunakan dengan syarat apabila dalam suatu masalah itu tidak ditemukan di dalam hadis sahih dan dalam hadis hasan. Artinya hadis daif boleh digunakan, tetapi jika di dalam hadis sahih dan hadis hasan itu tidak ditemukan. Kemudian yang keempat adalah membolehkan, meskipun dengan melepaskan sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya, untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan amal dan cerita-cerita, dan bukan untuk menetapkan akidah. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan dari hadis daif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.